Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Championship Division akan kembali dilanjutkan pada 20 Juni 2020. Setelah Liga Inggris yang memutuskan untuk kembali bergulir pada 17 Juni 2020, pilihan yang sama juga diambil oleh klub-klub divisi Championship. Seperti dilansir dari Sky Sport, English Football League baru saja mengumumkan bahwa sisa kompetisi 2019-2020 akan kembali bergulir pada 20 Juni mendatang. Tim yang berada di zona degradasi akan tempuh jalur hukum jika kompetisi Liga Inggris kembali dihentikan. Kompetisi Liga Inggris memang akan kembali bergulir pada 17 Juni 2020. Namun tim-tim yang berada di zona degradasi merasa khawatir jika kompetisi akan kembali terhenti andai ada gelombang kedua dari wabah COVID-19. Menurut laporan dari Daily Mail, klub-klub yang sejatinya kini berada di tiga terbawah tersebut akan menempuh jalur hukum andai kompetisi kembali dihentikan dan penentuan degradasi ditentukan oleh points per game atau poin yang didapat dari setiap pertandingan. Benjamin Pavard menjadi salah satu kunci sukses Bayern Munchen akhir-akhir ini. Ia direkrut dari Stuttgart pada musim panas lalu. Pemenang Piala Dunia 2018 itu percaya diri bahwa Bayern akan sukses di semua kompetisi musim ini. Kami punya sebuah skuad yang sangat bagus. Kami tampil bagus di Piala DFB dan Bundesliga. Kami harus terus seperti ini. Bayern harus memenangi Liga dan Piala DFB setiap musim, dan juga Liga Champions. Kami memimpikannya dan kami ingin mewujudkan treble, ujar Pavard kepada beIN Sports. Sudah bukan rahasia lagi jika Maurizio Sarri dan Jorginho memiliki koneksi yang begitu spesial sejak keduanya membela Napoli. Kini, saat Sarri memimpin Juventus, ia kembali menjadikan gelandang Chelsea itu sebagai bidikan utamanya di bursa transfer musim panas nanti. Sayangnya, Sarri mendapatkan hambatan, yakni keengganan Chelsea untuk melepas Jorginho di bursa musim panas nanti. Namun, bukan Sarri namanya jika menyerah begitu saja. Belum lama ini, ia dikabarkan memberikan penawaran menggiurkan untuk The Blues sebagai bagian dari negosiasi Jorginho. Seperti dikutip dari tim Talk, Sarri tampaknya menyodorkan tiga pemainnya, yakni Douglas Costa, Federico Bernardeschi, dan Adrien Rabiot sebagai bagian dari transfer. Ia berharap dengan penawaran kali ini bisa meluluhkan pihak London Biru. Di musim 2019-2020, Liverpool memilih untuk meminjamkan para pemain mudanya seperti Ryan Brewster ke Swansea City dan Harry Wilson ke Bournemouth. Terhentinya kompetisi musim 2019-2020 karena wabah COVID-19 membuat masa depan kedua pemain sempat dikabarkan belum jelas. Terlebih, masa peminjaman mereka usai pada tanggal 31 Mei kemarin. Namun kini, menurut laporan Telegraph, The Reds dikabarkan sudah mulai melakukan negosiasi dengan klub peminjam untuk menambah masa peminjaman Wilson dan Brewster. Harry Wilson menampilkan performa yang cukup apik bersama The Cherries. Tak berbeda jauh dengan Wilson, Brewster yang baru bergabung dengan Swansea di bursa transfer Januari kemarin juga memberikan penampilan yang bagus. Kompetisi La Liga memang akan segera bergulir kembali, dan syarat yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara agar kompetisi tetap bisa berlanjut adalah setiap pertandingan akan berlangsung tanpa penonton. Hal ini pula yang membuat Los Blancos memilih untuk tidak menggunakan Santiago Bernabéu di sisa musim 2019-2020. Presiden klub Florentino Perez sudah mengonfirmasi bahwa El Real akan menggunakan Alfredo Di Stéfano Stadium yang terletak di pusat latihan klub Valdebebas. Estadio Alfredo Di Stéfano biasanya digunakan oleh tim junior Real Madrid Castilla dan diketahui memiliki kapasitas 6.000 kursi. Pihak klub kini dikabarkan akan melengkapi stadion dengan lampu sorot dan ruang untuk penempatan iklan, sekaligus memasang berbagai alat untuk mendukung teknologi VAR. Spekulasi terkait masa depan Pierre-Emerick Aubameyang masih menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa waktu terakhir.
Seperti diketahui, pembicaraan kontrak barunya memang belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Kabar terakhir menyebutkan bahwa The Gunners sudah menawarkan kontrak baru. Namun kini, menurut laporan dari ESPN, pihak klub tampaknya sama sekali belum kembali membuka negosiasi atau bahkan menawarkan kontrak anyar bagi ex-pemain Borussia Dortmund tersebut. Saat ini, Arsenal memang tengah berada dalam situasi sulit. Pandemi COVID-19 membuat mereka mengalami krisis finansial. Jika kesepakatan terkait kontrak baru gagal dicapai, pihak klub dikabarkan berencana melepas Aubameyang di musim panas 2020 agar tetap bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi ketimbang menjualnya secara cuma-cuma saat kontraknya usai. Sergej Milinkovic-Savic ingin bergabung dengan PSG atau Real Madrid. Spekulasi terkait masa depan salah satu bintang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, menjadi pembicaraan hangat dalam beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, dia memang jadi incaran sejumlah klub papan atas Eropa. Kini, menurut laporan dari Goal, pemain asal Serbia tersebut dikabarkan sama sekali tak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Italia dan bergabung dengan Real Madrid atau Paris Saint-Germain. Wolves tak peduli dengan rumor kepindahan Raul Jimenez dan Adama Traore. Performa apik yang diperlihatkan Wolverhampton Wanderers di musim 2019-2020 membuat sejumlah pemain mereka mulai dikaitkan dengan pintu keluar klub. Termasuk diantaranya adalah Raul Jimenez dan Adama Traore yang musim ini benar-benar diandalkan di dalam skuad. Kabar ini tentu diketahui oleh salah satu pemain bintang lainnya, Ruben Neves. Namun seperti dilaporkan Goal, pemain asal Portugal tersebut menegaskan bahwa timnya sama sekali tak peduli dengan kabar tersebut dan hanya ingin fokus menyelesaikan musim 2019-2020. Sebagai tambahan, Raul Jimenez dikabarkan masuk dalam rencana belanja Manchester United dan Real Madrid, sementara Adama Traore tengah diincar oleh Liverpool. Sulit kait Sancho, Manchester United incar Thiago Almada. Manchester United menjadi salah satu klub yang sudah mulai menyusun rencana untuk berbelanja pemain di musim panas 2020. Salah satu nama yang jadi target utama adalah Jadon Sancho yang kini tengah membela Borussia Dortmund. Namun sayang, usaha untuk mendapatkan sang pemain dipastikan tak akan mudah. Selain karena harga fantastisnya, Sancho juga jadi target utama Chelsea. Menyadari kesulitan yang akan didapat, kini menurut laporan dari Manchester Evening News, klub yang bermarkas di Old Trafford itu dikabarkan tengah mengincar bintang muda Vélez Sarsfield, yakni Thiago Almada. Teka-teki mengenai masa depan Philippe Coutinho mulai menemukan titik terang. The Express mengklaim bahwa kembalinya Coutinho ke Inggris sedikit lagi menjadi kenyataan. Pasalnya, Chelsea diberitakan sepakat untuk merekrut sang playmaker di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Chelsea berencana untuk meminjam sang pemain. Sementara itu, Barcelona sendiri tidak keberatan untuk meminjamkan Coutinho ke Stamford Bridge musim depan. Chelsea pun diberitakan menyanggupi persyaratan yang diajukan Barcelona. Yang pertama, mereka harus membayar 10 juta pound sterling sebagai biaya peminjaman sang playmaker. Selain itu, mereka juga bersedia menanggung penuh gaji Coutinho. Sehingga Barcelona memberi restu kepada Coutinho untuk pindah ke Stamford Bridge musim depan. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Lautaro Martinez. Kini, seperti dilansir Sport yang berbasis di Katalan, Barcelona kabarnya telah menjalin kesepakatan pribadi dengan Lautaro Martinez setelah tawaran mereka disetujui oleh bomber 22 tahun tersebut. Barcelona diklaim menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai bayaran mencapai 12 juta euro per tahunnya, plus bonus yang bergantung pada performa. Meski demikian, ada satu pengganjal bagi Barcelona dalam usaha mereka mendapatkan tanda tangan sang pemain, yakni sikap ngotot yang ditunjukkan oleh Inter. Kabarnya, mereka bersikukuh untuk tak menurunkan bandrol Lautaro Martinez dari klausul rilisnya yang bernilai 111 juta euro. Masalahnya, biaya ini harus langsung dilunasi dalam satu kali pembayaran. Hal tersebut bisa jadi membuat Barcelona berpikir dua kali mengingat kondisi keuangan mereka yang kini harus diperketat akibat pandemi virus corona. Berdasarkan berita yang dimuat dari Football Italia yang mengabarkan bahwa Lucas Paqueta tampaknya berpeluang menjadi salah satu pemain AC Milan yang dapat hengkang pada bursa transfer yang akan datang.
Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini beberapa kali dikabarkan dapat hengkang dari Milan. Inkonsistensi dalam performa Paqueta juga sempat membuatnya mendapatkan kritik dari mantan pelatih Milan, Marco Giampaolo. Pemain berusia 22 tahun ini sebelumnya sempat dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Namun kini, Paqueta disebut memiliki peluang untuk bergabung dengan Fiorentina pada bursa transfer yang akan datang. Pemain dengan nomor punggung 39 ini dikabarkan menjadi pemain incaran utama bagi La Viola untuk bursa transfer yang akan datang. Pihak AC Milan sendiri dapat berusaha untuk melepas Paqueta agar dapat memperoleh keuntungan yang memadai untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Publik tentu merasa penasaran dengan keputusan yang diambil oleh Olivier Giroud. Terlebih, sebelumnya Giroud dikabarkan juga sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk hengkang ke GCP Meazza. Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam, pemain berusia 32 tahun itu pun mengungkapkan hal apa yang membuat dia memilih untuk tetap berseragam The Blues. Saya hanya memanfaatkan kesempatan yang ada dan membayar kepercayaan yang diberikan pelatih. Hal itu yang membuat pihak klub kemudian menawarkan perpanjangan kontrak. Tanpa pikir panjang, saya juga langsung menerimanya karena merasa bahagia di Chelsea. Di sisi lain, saya juga ingin terus memenangkan trofi sekaligus membuktikan pada pelatih bahwa dia bisa terus mengandalkan saya di dalam tim. Kondisi yang terjadi saat ini juga membuat saya tidak nyaman jika harus hengkang dan membawa keluarga pindah ke negara lain. Kami sudah merasa betah dan semua berjalan dengan baik di London. Saat ini, keluarga menjadi prioritas saya, ungkap Giroud seperti dikutip dari Goal. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.